Lukas pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16, saudara. Nah, ini tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta atau lepra ya, saudara. Orang yang sakit kusta atau lepra. Nah, coba kita lihat dulu. Saudara, minta tolong Bu Erlin membaca ya, Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Sudah lama nggak dengar suaranya. Bu Erlin ada? Udah lama sekali Bu ya. Pada suatu kali, Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh buta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat dipahitkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tangguh. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustamu. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan mempersembahkanlah untuk pertanggunganmu persembahannya seperti yang diberitakan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kata tentang Yesus makin jauh tersebar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan terpencil. Ya, baik, makasih Bu Erlin. Nah, saudara, kalau kita melihat tentang orang yang sakit kusta, ya, nah ini datanya ada di Imamat pasal 13 dan 14. Kalau Bapak Ibu baca di sana, itu peraturan hukum tentang orang yang sakit kusta, saudara. Nah, kalau orang itu langsung diputuskan sakit kusta, maka orang yang sakit kusta itu harus memakai pakaian yang cabi-cabi atau robek. Gitu ya. Itu peraturannya. Lalu yang kedua, rambutnya dibiarkan terurai. Saudara. Kemudian menutup mukanya. Kenapa menutup muka, kemudian semuanya harus tertutup? Karena penyakit kusta kan menularnya melalui angin toh, Bapak Ibu. Dan sentuhan fisik juga ya. Nah, jadi kalau kena angin itu penyakit ini bisa menular, makanya harus berpakaian yang serba tertutup. Saudara. Kemudian berseru najis, najis, najis supaya orang yang sehat itu menjauh. Saudara. Ya, lalu harus tinggal terasing, direhabilitasi gitu. Dan yang terpenting ini bisa sembuh hanya dengan mujizat. Nah, jadi kusta ini sebenarnya penyakit kutukan. Saudara. Nah, diberi contoh di situ tentang Miriam. Ini kan kena sakit kusta karena dia mengatai Musa dan Harun ya. Mengatakan memangnya hanya engkau saja yang dipakai Tuhan. Nah, kata-kata itu mendukacitakan hati Tuhan. Nah, Tuhan marah, saudara-saudara. Akhirnya Tuhan menghukum Miriam dengan kusta. Lalu diasingkan 2 minggu. Orang Israel tidak bisa melanjutkan perjalanan ketika masih di padang gurun, menunggu Miriam ini sembuh. Nah, Naaman, panglima Raja Aram juga begitu ya, kena kusta, tapi nggak disebutkan ini, saudara. Awal mulanya dia sakit, tapi yang jelas diperintahkan untuk masuk ke mandi ke sungai Yordan ya, sungai yang kotor dan keruh ya, sampai beberapa kali di sana. Nah, jadi intinya orang yang berpenyakit kusta, Bapak Ibu bisa melihat kondisinya seperti ini. Kira-kira kasihan nggak? Sudah dijauhi sama orang, kemudian ya seperti konteks kita ya, seperti orang gila. Berpakaian cabi-cabi, rambut juga dibiarkan terurai, saudara, lalu berteriak najis, najis. Nah, jaraknya itu berapa, saudara? Sekitar 45 meter. Harus menghindar seperti itu. Dan yang kedua, toko atau depot yang dilewati orang yang sakit kusta, itu jadi najis, saudara-saudara. Dan tokonya pasti nggak laku. Nah, itu ya hukum pada masa itu. Jadi kita bisa membayangkan, kasihan sekali orang yang seperti ini. Ya, jadi tidak dimanusiawikan. Memang ada kutipan yang mengatakan sebenarnya mereka ini sudah mati. Jadi orang yang berpenyakit kusta di mata orang Yahudi saat itu sebenarnya orang yang sudah mati sebenarnya. Nggak ada harapan untuk sembuh, apalagi hidup lebih lama. Tetapi dalam bagian ini kita melihat, saudara, orang yang sakit kusta ini mendatangi Tuhan Yesus.
menemui Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan Matius 8 ayat 1 sampai 4 ya, kisahnya sama, Saudara-saudara. Yesus itu di dalam Matius 5 sampai 7, Yesus itu mengajar ya di atas gunung itu, di atas bukit itu. Yang hadir tuh ribuan yang ikut mendengarkan pengajaran Yesus. Ribuan, luar biasa. Tapi ketika Yesus turun dari bukit itu, maka disambutlah oleh orang yang sakit kusta. Nah, pertanyaannya, Saudara, yang ribuan ikut Yesus itu kemana? Saudara, yang ada hanya Yesus dengan murid plus orang yang sakit kusta ini. Nah, tidak dikisahkan lagi, Saudara. Berarti kemungkinan besar ribuan tadi yang ikut mendengarkan pengajaran Yesus, semua meninggalkan Yesus. Kenapa? Takut ketularan, Saudara. Apalagi jaraknya dekat di situ. Ya, nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini ya. Ternyata ketika Yesus turun dari bukit itu bersama dengan muridnya, datanglah si kusta ya, kesungguhannya untuk menemui Yesus. Walaupun risikonya diusir, Saudara. Kenapa kamu berkeliaran di jalan? Bukankah tempatmu direhabilitasi, di pengasingan? Saudara, apalagi sudah berteriak najis, pasti, Saudara. Tapi kita melihat di situ Yesus, Saudara, ketika melihat orang yang sakit kusta, tidak melihat orang yang sangat hina, ya, orang yang sangat kotor, tidak seperti orang lain pada umumnya memandang penyakit ini, tapi justru Yesus mau ditemui oleh orang yang sakit kusta itu. Nah, kenapa sampai orang yang sakit kusta keluar menemui Yesus? Nah, berarti dia keluar dari pengasingan dan melakukan seperti di dalam imamat itu. Ya, ketika keluar dari pengasingan, dia harus berseru najis, pakaian cabi-cabi, tutupi seluruhnya, hanya kelihatan mata saja, Saudara, supaya orang lain tahu dan akhirnya menjauh. Pasti dia melakukan semuanya itu. Resikonya dijauhi orang karena takut tertular. Nah, di mata orang Yahudi, nah ini yang tadi saya katakan, orang yang sakit kusta itu sebenarnya sudah seperti orang yang dianggap sudah mati. Saudara, kita melihat di Lukas 17 ayat 13. Nah, ini sama tentang kisah orang kusta. Coba Bu Elin baca Lukas 17 ayat 13. Ini di bagian lain lagi ada 10 orang yang sakit kusta. Coba Lukas 17 ayat yang ke-13. Iya, jadi Saudara, si kusta ini berteriak. Karena memang jaraknya 45 meteran itu tadi. Bagaimana bisa ngomong jarak 45 meter? Ya teriak, Saudara. Itu pun kalau anginnya kencang mungkin lebih bisa didengar atau hilang ya, Saudara. Karena kedengaran angin lebih kuat ya, Saudara. Nah, tapi kita bisa melihat orang yang sakit kusta memiliki kesungguhan, memiliki kerinduan untuk menemui Yesus. Siapa Yesus? Pribadi yang tidak mengusir orang yang najis, orang yang kotor, yang sudah dianggap orang mati oleh orang pada umumnya, tapi Yesus yang penuh kasih mau menerima orang seperti itu. Siapa di antara kita yang mau menerima orang seperti itu, Saudara? Ada, saya percaya. Tapi apakah banyak? Dibanding berapa, Saudara? Ya, saya masih ingat kisah Mother Teresa itu ya, Saudara. Itu orang yang sakit kusta ya, didekatin, ditolong ya, dibantu. Kita semua tahu biografinya Ibu Teresa itu, yang dari India itu. Nah, mempraktekkan ajaran Yesus betul-betul ya, Saudara. Nah, kita bisa melihat apakah orang-orang pada masa itu juga berteriak, nanti ketularan ya, suster, nanti ketularan, apa begitu ya, Saudara. Tapi karena mau mengikuti teladan Yesus ya, tentunya kita semua mau mengikuti teladan Yesus, maka kita tidak akan risih ya, saudara-saudara, atau merasa kotor, najis, dan hina seperti orang itu. Nah, kita melihat bagian yang pertama, Yesus, pribadi yang mau ditemui. Lalu ayat berikutnya kita melihat, saudara, orang yang sakit kusta itu tersungkur dan memohon kepada Yesus. Nah, tersungkur, menyembah, sujud, ya, dan memohon kepada Yesus. Nah, kalau begitu siapa Yesus itu? Tadi di ayat awal, saudara, ayat 1-11, Petrus juga tersungkur di hadapan Yesus. Yang ini si kusta juga tersungkur di hadapan Yesus.
Karena tahu Yesus bukan sekedar manusia yang baik, ya, guru moral yang sangat baik, bukan sekedar nabi atau rasul atau siapapun, tapi Petrus si kusta juga menyadari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya tadi yang dibaca Bu Erlin, ayat ini mengatakan Tuhan, tapi sebenarnya itu terjemahan dari kata Tuhan. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan, jika Tuhan mau. Tuhan dapat mentahirkan aku, menyucikan aku, saudara-saudara, menyembuhkan aku. Nah, apa artinya, saudara? Dengan segala kerendahan hati ketika bertemu dengan Yesus yang adalah Tuhan, penguasa satu-satunya, ya, pencipta alam semesta ini, maka sebenarnya siapapun kita, saudara, tidak ada apa-apanya. Karena kita adalah makhluk ciptaan, ya, yang namanya manusia, yang sangat lemah, tidak berdaya, yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan sebelum mulai tadi kita sudah menceritakan bagaimana kita mengalami sakit penyakit yang tidak bisa kita tolak kalau itu menimpa kita. Nah, itu mau menunjukkan bahwa kita benar-benar manusia yang adalah ciptaan, saudara, yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya. Makanya ketika ketemu dengan Tuhan yang adalah pencipta, Alkitab memberitahu siapakah dia, Tuhan Yesus Kristus, maka kita dituntut hanya satu aja, kerendahan hati, menganggap diri tidak berdaya ketika kita bertemu dengan Tuhan. Kalau Petrus berkata, akulah orang berdosa itu, pergilah daripadaku. Engkau orang yang suci, pribadi yang kudus. Aku orang berdosa. Yang berdosa dengan yang suci tidak bisa disatukan, tidak bisa bertemu, saudara-saudara. Dan Petrus menyadari dia orang berdosa dan dia usir Yesus itu. Tetapi kita bisa melihat, oh tidak. Justru Yesus, saudara, yang mau mendatangi orang berdosa. Ini yang luar biasa, ya. Kalau kita ketemu atau didekati orang yang kotor, mungkin kita menjauh. Dekatin orang yang, maaf, tanda petik bau, kita pun juga menjauh. Atau kita menutup rapat-rapat hidung kita, ya. Tapi saudara, Yesus ketika bertemu dengan orang berdosa, orang yang sakit kusta, Yesus tidak menjauh, tapi justru dia mendekati dan menolongnya. Saudara, si kusta sadar. Makanya dia berkata apa? Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau seandainya Tuhan nggak mau, biasanya orang nggak akan mau, saudara-saudara. Gitu ya. Makanya kalimatnya bagus sekali. Dengan segala kerendahan hati dia memohon. Dengan segala kesedihan, ya, saudara. Dia memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku, menyembuhkan aku. Nah, di bagian lain, Lukas 17 ayat 13, saudara, tadi dikatakan apa? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Kenapa, saudara? Tadi saya sudah singgung. Karena si kusta itu tidak dimanusiakan oleh manusia. Padahal dia adalah manusia. Karena memang benar-benar dipandang hina. Najis, kotor, saudara. Dan kita melihat di sini si kusta tidak peduli dengan apa kata orang. Dan akhirnya Yesus bersedia mengulurkan tangannya. Dan Yesus berkata apa tadi? Aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, siapa yang dimaksud orang yang sakit kusta? Orang yang najis dan kotor, orang yang sangat hina di hadapan Tuhan kita yang suci. Sebenarnya ini merupakan simbol dari saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, maka Tuhan berkata, aku mau mengampuni kamu orang-orang berdosa. Yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun yang namanya dosa, kecuali Yesus yang mau berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu bagian yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau sudah lihat di perikop ini, kepercayaan bahwa Yesus sanggup mentahirkan atau menyucikan. Nah, sekali lagi si kusta berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan akhirnya kita bisa belajar di situ, ya. Hidup sesungguhnya bergantung kepada kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan, kehendak hati Tuhan, saudara. Dan si kusta percaya bahwa Yesus sanggup mentahirkannya. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia sanggup melakukan apa saja. Dia yang memberi kehidupan, dia juga yang berkuasa mengambil kehidupan itu. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Dan Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, saat itu juga orang yang sakit kusta sembuh, saudara-saudara. Nah, setelah itu, saudara,
Kita melihat ya, bandingkan dengan Matius 8 ayat 4, si kusta ini mentaati perintah Yesus. Perintahnya Yesus tadi apa? Ketika sudah sembuh, pergilah ke imam. Ya, memang para imam pada masa itu juga bertindak sebagai dokter ya, Bapak Ibu. Di samping pembina atau pengajar hukum Taurat, firman, tapi imam itu juga yang menentukan kusta itu tahir atau belum, sembuh atau belum. Nah, perintahnya Yesus adalah jangan memberitahukan kesembuhan itu kepada orang lain sebelum dikonfirmasi oleh imam dan imam mengatakan kamu sudah sembuh. Nah, mengapa, saudara? Coba kita lihat, perlihatkan diri pada imam, karena imam yang menentukan si kusta sudah tahir, sembuh atau belum. Dan yang terpenting, kenapa harus pergi ke imam? Si kusta belajar Taurat. Nah, saudara ini ya, belajar firman seperti pada malam hari ini, saudara. Dan kemudian setelah mengerti firman itu, diperbolehkan untuk bersaksi atau konteks ini memberitahukan kesembuhannya. Nah, kadang-kadang orang yang bercerita tentang Yesus atau bercerita bersaksi, ya menjelaskan firman, tapi kadang-kadang tidak mengerti apa yang dijelaskan, saudara. Tapi si kusta dituntut supaya mengerti dulu firman Tuhan, bagian yang sangat penting, lalu dia bisa mengajar orang lain. Sebab kalau kita nggak memahami apa yang kita ajarkan, ketika mengajar dan itu salah, saudara, bukankah itu menyesatkan? Betul enggak, saudara? Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan ceritakan kesembuhanmu kepada orang lain terlebih dahulu, tapi pergilah kepada imam-imam itu. Dan yang terpenting apa? Selain pergi ke imam untuk belajar, harus memberikan persembahan sebagai bukti ucapan syukur karena pertolongan Tuhan atas kesembuhannya. Dan kita melihat si kusta ini mentaati perintah Tuhan. Sama seperti Petrus tadi mentaati perintah Tuhan, si kusta ini juga mentaati perintah Tuhan. Demikian juga malam hari ini saya dan saudara mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Lalu bagian yang terakhir, saudara, akibat kesembuhan itu apa? Di Lukas 5 ayat 15 tadi. Kabar tentang Tuhan Yesus semakin tersebar. Ya. Kalau kita lihat di situ, saudara, ayat yang ke-15 ya. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Wah, ini luar biasa, spektakuler ya, saudara. Tanpa obat, tanpa dokter, tanpa rumah sakit. Ya, ini yang kita lihat, ini kisah nyata yang dialami, dikerjakan oleh Yesus ya di abad pertama, yang dibukukan, ditulis di kitab Alkitab namanya. Kabar Yesus makin tersebar. Nah, sesungguhnya ketika kita mengalami mujizat, mengalami apa saja, seharusnya membuat nama Yesus makin tersebar, makin tersiar, Bapak Ibu. Makin dikenal oleh banyak orang. Dan yang terpenting lagi dikatakan banyak jiwa datang kepada Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan, atau kalau punya sakit penyakit, ingin disembuhkannya. Tetapi saudara lihat, karena memang belum waktunya, sebab kalau ini jadi penekanan, saudara, maka misi Yesus, ya kalau hanya sekedar menyembuhkan, maka tabib-tabib yang lain sudah banyak melakukannya. Makanya ayat 16, ayat yang terakhir mengatakan apa? Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau mungkin orang pada masa kini semakin banyak yang datang, semakin senang ya Bapak Ibu. Semakin perlu pertolongan lalu bisa menolong, mungkin merasa senang, saudara. Gembira, sukacita. Tapi kita lihat Yesus, seolah-olah Yesus kurang senang ya, didatangi banyak orang untuk apa? Meminta kesembuhan dan lain sebagainya. Karena memang misi utamanya bukan sekedar menyembuhkan orang, tapi untuk membawa orang berdosa kembali kepada Tuhan. Nah, itu misi dari Yesus. Dan akhirnya Yesus mengundurkan diri dan berdoa. Kenapa? Karena Yesus juga tahu motivasi banyak orang datang kepadanya itu karena apa, saudara? Kalau dalam konteks ini karena ingin sembuh. Nah, jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bagian yang terpenting ini, bahwa sesungguhnya saya dan saudara adalah orang berdosa bagaikan orang yang sakit kusta itu tadi. Tidak bisa sembuh kecuali kasih karunia Tuhan yang menyembuhkan. Artinya yang mengampuni saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai di sini dulu Pak Syarif berikutnya. Ya. Sampai di sini kira-kira ada teman-teman